Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira. Sore ini Anda masih bersama kami di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan seperti biasa di setiap hari Rabu kita akan berjumpa dengan acara Rumpun Padi ya. Rumpi untuk pangan pertanian perikanan di Indonesia. Kita akan rumpi-rumpi manja terkait dengan pangan pertanian dan perikanan di Indonesia. Dan kali ini kita akan ngobrolin tentang pupuk bersubsidi dan tata cara penebusannya. Jadi kira-kira nanti seperti apa? Pesona Inspira boleh gabung sampai jam 4 sore nanti. Dengan narasumber kita ada Ibu Insinyur Dwi Rusni Mariatun MM, ini selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo. Saya sapa dulu, selamat sore Ibu Dwi. Selamat sore Mbak Mita. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah sehat selalu Mbak Mita. Selamat sore juga buat pemirsa Pesona Inspira dimanapun berada. Siap, terima kasih. Ini semangat ya Bu ya, sore semangat. ini ya. Iya, baik. Dan selain ini ada Ibu Dwi Rusni Mariatun, ini juga ada Mbak Erna Yulianti SP selaku penyuluh pertanian ahli muda BPP Wonosobo. Mbak Erna, selamat sore. Selamat sore Mbak Mita. Apa kabar sore ini? Agak cekris-cekris Mbak. Agak cekris-cekris, emang lagi musim kayaknya. Iya, sepertinya lagi musim. Iya, tapi tetap semangat. Semangat. Iya. Apalagi untuk menemani Pesona Inspira dengan topik yang mungkin ini cukup menarik ya, tentang pupuk bersubsidi. Biasanya memang rame nih. Oke. Nah, Pesona Inspira nanti bisa gabung di 0823 2383 9996. Kira-kira mungkin ada yang pengen ditanya-tanyakan gitu ya terkait pupuk subsidi ini, dan juga tata cara penebusannya itu bagaimana, seperti apa gitu ya. Pesona Inspira bisa gabung langsung di 0823 2383 9996. Baik, sebelum saya ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan kedua narasumber kita, ini mungkin Pesona Inspira ada yang tahu gitu ya, bahwa pupuk bersubsidi ini adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah. Ada Permentan nomor 10 tahun 2022 tentang cara alokasi dan eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian, mengatur jenis pupuk bersubsidi dan komoditas yang dapat memperoleh pupuk bersubsidi. Oke, nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh kedua narasumber kita. Yang mungkin yang pertama akan saya tanyakan, ini sebenarnya siapa yang menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK pupuk bersubsidi? Ibu Rusni barangkali Ibu, silakan. Ya, terima kasih Mbak Mita. Ini untuk rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK pupuk bersubsidi ini sesuai dengan Permentan 67 tahun 2016. RDKK ini dibuat oleh kelompok tani melalui musyawarah atau rembuk di tingkat desa ya, kelompok tani, kemudian didampingi oleh penyuluh pertanian PPL wilayah binaan setempat. Begitu Mbak Mita. Oke, artinya ini ada rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK ini dari desa dulu, atau kelompok tani yang ada di desa dulu gitu ya. Betul. Oke. Nah, kapan periode pengusulan RDKK ini? Untuk masa pengusulan RDKK kita masa pengusulan itu T-1. Jadi untuk pengusulan tahun yang ke depan kita akan usulkan di tahun sebelumnya. Jadi maksimal pada bulan Oktober itu masa upload untuk RDKK. Jadi sebelum bulan Oktober itu RDKK sudah dibuat oleh kelompok tani, sudah melalui persetujuan dari ketua kelompok, kemudian baru akan kita upload untuk tahun 2008. Untuk upload tahun berikutnya, misalnya seperti ini, untuk upload tahun 2023 kita akan lakukan di bulan November. Artinya setelah bulan November, petani kalau ada yang membuat RDKK baru, kita sudah tidak bisa melayani untuk tahun 2023. Karena banyak juga petani yang telat informasinya, baru menyusun RDKK setelah bulan November. Artinya tidak akan mendapatkan pupuk bersubsidi untuk tahun 2023, Pak Mita. Oke, jadi kalau terlambat ya tidak akan mendapat pupuk bersubsidi tahun berikutnya. Iya, gitu betul, ya. Mbak. Oke, nah sebenarnya tujuan adanya RDKK itu tuh apa sih? Saya akan saya jawab. Mungkin Mbak Mita dan Pesona Inspira, tujuan RDKK adalah rencana definitif kebutuhan kelompok
ini dibuat untuk kebutuhan pupuk bersubsidi tahun depan dibuat oleh kelompok tani. Jadi kelompok tani misalnya Pak Suto itu memiliki lahan 5.000 meter persegi. Berapa pupuk yang dibutuhkan, berapa benih yang dibutuhkan, sebenarnya seperti itu. Kemudian dalam RDKK itu disusunlah rencana untuk kebutuhan petani tersebut. Nah, RDKK itu nanti akan diupload oleh admin menjadi RDKK, sistem RDKK itu nanti yang akan menjadi acuan dari pemerintah untuk memberikan pupuk subsidi kepada masyarakat. Jadi RDKK itu, tujuan membuat RDKK adalah untuk memperoleh pupuk subsidi dari pemerintah ke petani. Ya, jadi tujuan RDKK ini Pesona Inspira adalah untuk mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah kepada petani dan mungkin ada jumlah-jumlah yang ditentukan gitu ya. Apakah setiap desa atau kelompok tani ini mendapatkan jumlah pupuk subsidi yang sama atau berbeda-beda ini? Dalam Permentan 10 tahun 2022 diatur bahwa yang berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu adalah 9 komoditas. Padi, jagung, kedelai, kemudian cabai merah, bawang merah, dan cabai, bawang merah dan bawang putih, kemudian kopi, kakao, dan teh rakyat. Jadi tidak semua komoditas pertanian mendapatkan pupuk bersubsidi. Contohnya kentang, salak, kemudian durian, kemudian misalnya bawang daun, kubis itu tidak berhak untuk mengakses pupuk bersubsidi, Mbak Mita. Oke, baik. Nah, siapa saja sih Mbak Erna yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi ini gitu? Yang berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini petani perseorangan atau dengan keluarganya ya, kalau di Permentan, yang mengusahakan sektor pertanian dari 9 komoditas tersebut. Padi, jagung, kedelai, kemudian bawang merah, bawang putih, dan cabai, kemudian kakao, kopi, dan teh rakyat. Dengan luas maksimal 2 hektar dan harus tergabung dalam kelompok tani, kemudian sudah masuk ke dalam sistem Simluhtan, sistem manajemen penyuluhan pertanian. Sistem yang kita kelola untuk database kelompok tani, database petani, kemudian database produktivitas pertanian dan sebagainya ada dalam Simluhtan. Begitu. Oke, baik. Nah, saya pengen tanya lagi nih, apakah pupuk bersubsidi ini bisa diperoleh atau dibeli di toko di luar pengecer resmi yang ditunjuk Ibu Rusni? Pemirsa Pesona Inspira dan Sobat Petani dimanapun berada, untuk pembelian pupuk bersubsidi ini tidak bisa dibeli di lain pengecer resmi, sehingga petani yang harus menebus membeli harus di kios pupuk lengkap atau pengecer resmi yang sudah ditunjuk oleh distributor, begitu. Jadi memang tidak bisa sembarangan ya Ibu ya. Sudah banyak Bu ini untuk KPL kios pupuk lengkap di Kabupaten Wonosobo saat ini ada 79. Kemudian distributornya ada 7. Jadi saya kira sudah memenuhi, mencukupi ya untuk sobat petani bisa menebus pupuk dimanapun di domisilinya. Begitu Mbak Mita. Oke, baik. Nah, untuk tadi kan Mbak Erna sudah menjelaskan bahwa yang pupuk bersubsidi ini adalah yang tanamannya seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabai, dan lain sebagainya. Lah, jenis pupuk yang disubsidi sendiri ini pupuk yang seperti apa sih? Iya, Mbak Mita dan Pesona Inspira dimanapun Anda berada. Tahun-tahun kemarin kita semua jenis pupuk disubsidi, ada urea, ZA, SP 36, kemudian NPK, kemudian pupuk organik, semua disubsidi. Tapi untuk tahun ini karena ada perubahan Permentan itu hanya 2 jenis pupuk yang disubsidi, hanya urea dan NPK saja. Jadi petani harus membeli SP 36 dan ZA dengan harga non subsidi. Kalau untuk tahun 2023 Mbak Mita.
Oke, jadi ini hanya ada 2 saja karena ada Permentan yang nomor 10 tahun 2022 ya. Pupuk urea dan juga pupuk NPK Ponska saja. Baik. Nah, ini tadi kan kita ngobrolin tentang pupuk bersubsidi dan tata cara penebusannya. Untuk tata cara penebusannya sendiri nih Ibu Rusni, gimana nih Bu? Untuk tata cara penebusannya, sobat petani karena sudah masuk dalam kelompok tani, kemudian diusulkan ke RDKK, nantinya akan mendapatkan kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi di pengejar resmi tadi, Bu. Jadi gampang saja gitu. Untuk kartu taninya itu seperti juga ATM, Bu. Nah, ini tidak bisa dipinjamkan atau dipakai orang lain karena di situ ada data pribadi, kemudian transaksi dari pemegang kartu taninya. Sehingga misalnya dikumpulkan atau dipinjam tetangganya orang lain itu tidak bisa, karena itu kartu tani seperti ATM itu bisa untuk menyimpan uang sendiri, Bu. Bisa untuk menyimpan sendiri, jadinya itu bersifat privasi. Demikian Mbak Mita. Oke, gitu ya. Jadi bisa saya tambahkan Mbak Mita. Jadi untuk alat penebusan itu memang kita memakai kartu tani. Kartu tani itu kartu yang dikeluarkan oleh BRI, oleh Bank Rakyat Indonesia, yang fungsinya 2, baik untuk transaksi keuangan biasa maupun untuk penebusan pupuk bersubsidi. Jadi petani itu tidak transaksi tunai sekarang, tapi non tunai melalui kartu tani itu untuk membeli pupuk bersubsidi. Begitu Mbak Mita? Oke, jadi memang ini seperti ATM ya, ya jadi bisa ya, untuk memang menabung ATM, biasa memang ATM gitu ya. Memang tabungan biasa. Ya, jadi bisa menabung, bisa juga untuk menebus pupuk bersubsidinya gitu ya. Nah, tadi disampaikan juga penebusan pupuk bersubsidi ini dapat dilakukan di kios pupuk lengkap di wilayah masing-masing. Dan kartu tani ini adalah alat untuk menebus pupuk bersubsidi tadi. Nah, kira-kira nih untuk setiap petani ini ada jatah nggak sih pupuk bersubsidinya itu setiap tahunnya berapa gitu? Ada. Berapa burus nih? Itu kalau untuk jatah pupuk bersubsidi untuk tiap petani itu ditentukan oleh luas lahannya. Dengan luas lahan tertentu, petani akan mendapatkan pupuk berdasarkan dosis yang dikeluarkan oleh Badan Litbang Pertanian. Jadi misalnya petani A dengan luas lahan 1000 meter, dia menanam padi, dia akan mendapatkan pupuk bersubsidi urea itu 22,5 kilo, 22,5 kilogram. Karena 1 hektarnya 225 kilogram pupuk urea. Jadi sudah ada patokan untuk perhitungan berapa petani tersebut memperoleh jatah pupuknya untuk komoditas tertentu untuk satu periode 1 tahun yang akan datang, Mbak Mita. Oke, jadi memang 1 tahun itu tergantung berapa luasan hektar lahannya yang ada gitu. Baik. Dan dihitung 3 kali musim tanam. 3 kali musim tanam. 3 kali musim tanam. Okay. Jadi tidak hanya 1 kali, tapi 3 kali musim tanam. Kalau misalnya nih ternyata kok tidak digunakan di tahun ini, apakah akan hangus gitu misalnya di tahun berikutnya? Akan hangus, Mbak. Akan hangus di hanya periode tahun itu aja gitu ya. Dari Januari sampai Desember, nanti Desember hangus. Kemudian kalau ada sisa ya, misalnya sisa 50 kilo atau sisa 10 kilo tidak diambil, itu akan hangus. Kemudian akan diperbaharui kembali tanggal 1 Januari berdasarkan RDKK tersebut, Mbak Mita. Oke, jadi RDKK itu ternyata penting gitu, Pesona Inspira. Baik, nanti saya akan tanya-tanya lagi kepada kedua narasumber kita. Kita akan break sejenak. Untuk yang mau gabung silahkan di 0823 2383 9996. Yang sudah gabung terima kasih. Kita akan kembali sesaat lagi. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, masih di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia. Dan kita juga masih ngomongin tentang pupuk bersubsidi dan cara penebusannya. Cara nebusnya gimana gitu ya. Apakah bisa barter selain dengan uang atau kartu tani gitu ya. Ya, dan masih dengan narasumber kita yang luar biasa, masih bersama Ibu Insinyur Dwi Rusni Mariatun MM selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, dan Mbak Erna Yulianti, penyuluh pertanian ahli muda BPP Wonosobo. Baik, kita kembali lagi nih
untuk tadi kan kita ngobrolin tentang kartu tani ya. Kartu tani ternyata seperti ATM dari BRI gitu. Nah, bagaimana jika sudah mendaftar lama tetapi kartu tani belum jadi gitu? Saya Mbak Mita. Mbak Erna. Memang beberapa kasus yang kemarin kita dapatkan sudah mendaftar lama, RDKK sudah jadi lama, tapi kartu taninya belum jadi. Para petani yang mengalami hal-hal seperti itu silahkan untuk menghubungi PPL atau datang ke BPP di kecamatan masing-masing untuk nanti dibuatkan pengantar. Kami akan buatkan pengantar untuk dibawa ke BRI. Jadi nanti oleh BRI akan dicetakkan kembali kartu tani dan buku rekening, tapi yaitu harus datang sendiri secara pribadi dan membawa KTP asli karena kita berhubungan dengan bank ya, yang harus syaratnya harus terpenuhi dengan rapi. Kemudian mungkin prosedurnya agak antri ya di sana karena tahu sendiri kalau BRI kan antrinya banyak, nasabahnya banyak. Jadi petani yang belum dapat kartu tani silahkan untuk menghubungi PPL-nya atau datang langsung ke BPP kecamatan masing-masing, Mbak Mita. Oke, jadi yang mungkin sudah ada di RDKK tapi sudah lama mendaftar tapi kartu tani belum jadi ini silakan hubungi PPL di kecamatan masing-masing. Tapi bisa berarti kalau belum ada kartu tani belum bisa ngambil gitu ya, Mbak? Belum bisa, Mbak Mita. Belum bisa. Baik. Nah, karena kartu tani itu adalah satu-satunya alat untuk menebus menebus pupuk bersubsidi. Berarti nggak bisa barter gitu ya? Cara menebusnya barter dengan apa yang aku punya gitu nggak bisa ya? Nggak bisa, Mbak. Oke. Aku cuma punya hati, bagaimana, Mbak? Nggak bisa dibarterin. Nggak bisa dibarter. Iya. Nah, Bu Rusni, kalau misalnya kartu tani hilang, rusak atau tidak dapat digunakan untuk transaksi pupuk bersubsidi, mungkin ada solusi lain nggak sih gitu? Pasti ada solusinya. Nah, ya seperti tadi nih? sudah disampaikan oleh Mbak Erna bahwa kalau kartu tani rusak, hilang atau mengalami permasalahan, silakan datang ke PPL atau ke BPP kecamatan. Di sana nanti akan dibuka ke sistem SINPI oleh admin tingkat kecamatan. Kalau di situ bisa diselesaikan di tingkat admin, ya selesai. Bila tidak juga tadi sudah disampaikan akan diberi surat ke pengantar untuk ke BRI. Begitu Mbak Mita. Oke, jadi kalau misalnya kalau tadi kan yang Mbak Erna menjelaskan bahwa kalau kartu tani belum jadi ya memang belum bisa digunakan, belum bisa menebus pupuknya karena kartu tani itu adalah satu-satunya alat yang bisa untuk digunakan menebus pupuk. Sementara kalau hilang rusak juga sama ya, belum bisa digunakan untuk bertransaksi. Namun ada solusinya, silahkan langsung saja hubungi PPL kecamatan masing-masing. Gitu. Menghubungi PPL bisa melalui desa. Biasanya desa sudah punya kontaknya kami PPL di kecamatan. Yang PPL di kecamatan rata-rata ada 5-7 orang per kecamatan. Silakan untuk menghubungi PPL wilayah binaan masing-masing, bisa melalui desa atau datang sendiri ke BPP Balai Penyuluhan Pertanian di kecamatan masing-masing, Mbak Mita. Nah, sebelum saya tanya lagi terkait kartu tani nih, terkait RDKK dulu. Biasanya untuk menyusun RDKK ini ada kendala atau mungkin ada permasalahan apa sih yang biasanya terjadi gitu? Kalau kendala dan permasalahan sejauh ini kita dengan masyarakat, dengan petani tidak ada permasalahan yang urgent ya. Yang kita masalahkan hanya sistemnya itu biasa ya. Kalau sistem online kan kadang-kadang time out, kadang-kadang servernya yang down, kadang-kadang sinyalnya yang tiba-tiba melemah. Nah, itu yang menjadi kendala utama bagi kita. Kemudian kadang-kadang NIK yang diberikan petani ke kita dengan Disduk Capil itu tidak padan, Mbak, tidak sesuai. Jadi kita harus mengulang kembali upload. Jadi kita harus mencari NIK yang valid dulu, baru kita upload. Itu saja kendalanya. Kalau dengan masyarakat, mereka kalau sudah menyusun RDKK sudah melampirkan KTP dan SPPT tanah, karena kita perhitungan untuk pupuk bersubsidi yang dimasukkan ke dalam kartu tani itu berdasar SPPT itu. Oke, baik. Nah, kalau misalnya untuk RDKK sendiri prosesnya itu biasanya berapa lama gitu? Kalau untuk prosesnya kita mulai itu pada bulan Juli, kita sudah mulai verifikasi ke desa. Kita harus yang pertama kita harus hubungi kelompok tani untuk rembuk, Mbak.
untuk rembuk RDKK, biasanya di dalam rembuk itu kita akan mengutarakan apa pentingnya RDKK, kemudian apa pentingnya kartu tani untuk petani itu sendiri. Kemudian kita akan mulai juga dengan verifikasi. Jadi verifikasi, oh ini petani sudah meninggal misalnya, atau oh ini petani sudah pergi keluar kota. Itu kan kita harus verifikasi untuk mendapatkan hasil data RDKK yang valid. Kemudian setelah itu kelompok tani sudah menyusun RDKK, mereka menyusun RDKK dengan cara mendaftar ke kelompok tani itu dengan KTP dan SPPT, fotokopi KTP dan SPPT. Kemudian kita jadikan RDKK itu untuk acuan upload untuk e-RDKK. Jadi e-RDKK itu yang digunakan Kementerian Pertanian untuk menentukan berapa banyak pupuk yang diperoleh oleh petani tersebut. Nah, dari RDKK yang sudah kita upload itu nanti akan masuk ke rekening masing-masing, ke kartu tani masing-masing. Jadi nanti kartu taninya itu bentuknya ATM biasa, warnanya merah, ada gambar petani. Kemudian di dalam kartu tani itu bisa digunakan untuk transaksi keuangan. Kemudian ada fitur yang bisa untuk menebus pupuk bersubsidi masing-masing petani, Mbak. Begitu Pesona Inspira. Oke, semoga ini Pesona Inspira paham gitu ya. Mungkin ada yang belum paham kenapa kok aku nggak mendapat pupuk subsidi gitu. Nah, itu mungkin ini Mbak, silakan nih. Mungkin banyak yang belum paham gitu ya. Ada petani yang mungkin kenapa kok saya tidak mendapatkan pupuk subsidi sedangkan saya juga petani gitu. Oh iya gitu. Karena untuk mendapatkan pupuk bersubsidi itu syaratnya adalah dia petani, kemudian lahannya kurang dari atau sama dengan 2 hektar, maksimal 2 hektar, kemudian tergabung dalam kelompok tani. Kemudian tadi saya bilang, saya matur tadi, masuk ke dalam sistem simultan, itu kami yang memasukkan PPL. Yang penting petani itu tergabung dalam kelompok tani. Mereka baru bisa mendaftar untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, Mbak Mita. Baik, nah kebetulan ada yang sudah tanya nih ya, Mas Zainal dari Kecamatan Laksono, saya tidak punya lahan tapi saya sewa di salah satu perangkat desa. Apakah saya berhak mendapatkan pupuk bersubsidi karena saya juga sama-sama petani? Gitu. Ya. Nah, silakan dijawab. Terima kasih, selamat siang menjelang sore Mas Zainal di Laksono. Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi tidak harus memiliki lahan yang dia beli. Lahan sewa pun berhak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi asalkan syaratnya sudah terpenuhi ya Mbak Mita dan Pesona Inspira. Dia petani, lahannya kurang dari 2 hektar, kemudian tergabung dalam kelompok tani. Itu syaratnya. Iya. Tidak ada syarat untuk harus memiliki tanah dengan uang sendiri gitu. Tidak ada syarat seperti itu. Iya, jadi kalau misalnya pun tidak punya lahan sendiri tapi masuk di dalam kelompok tani itu bisa ya. Iya. Nanti tetap ya mekanismenya dengan pengusulan RDKK. Yang pasti harus sesuai prosedur dengan pengusulan RDKK. Baik. Iya, betul. Selanjutnya nih, masalah pupuk sekarang kenapa sih lebih ribet, lebih sulit gitu? Kalau ribet dan sulit mungkin kenapa sulit dan ribet karena pupuk subsidi, ya namanya subsidi ya Mbak. Subsidi itu pemerintah mengeluarkan uang, harapannya tepat sasaran. Harapannya tetap tepat sasaran. Kalau riwah dan ribetnya karena memang sistemnya dibuat tertutup agar tidak ada kebocoran, tidak ada penyelewengan, tidak ada salah sasaran. Jadi kalau semuanya diikuti prosedurnya, kalau masih belum paham misalnya Bapak Ibu petani bisa menghubungi PPL atau tindak ke BPP untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang pupuk bersubsidi. Jadi kita bisa nyaman semua untuk petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi juga mendapatkan haknya. Kami sebagai petugas juga nyaman untuk memfasilitasi Bapak Ibu petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Semoga Pesona Inspira dimanapun Anda berada, Mas Zainal juga di Laksono bisa paham, bisa memahami. Kalau belum paham silahkan tindak ke BPP atau menghubungi PPL Wilbinnya masing-masing untuk bertanya lebih lanjut tentang pupuk bersubsidi. Oke, lanjut nih ya, masih di Mas
Icus Capung, bener ya tadi yang tanya masalah pupuk kenapa sekarang lebih ribet dan lebih sulit. Nah, solusinya dong Ibu narasumber, mungkin karena Ibu narasumber ini belum pernah jadi petani kemungkinan gitu nih. Kalau belum pernah jadi petani, saya juga kadang-kadang bertani Mbak. Untuk iya, saya punya lahan yang saya gunakan untuk bertani. Tapi itu cerita lain ya Mbak, cerita lain. Kalau untuk solusi apa sih untuk mengatasi kelangkaan pupuk, bukan langka ya, tapi mungkin aksesnya yang sulit. Ya, mungkin kalau menjadi kendala sih, kadang yang menjadi ribet dan sulit itu. Kalau langkanya tidak Mbak, karena pupuk bersubsidi kita itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup artinya dari kebutuhan itu semua dipenuhi. Tapi untuk aksesnya memang ada beberapa kendala. Kendalanya banyak Mbak, misalnya petani memang sulit ya, karena biasa tunai jadi non tunai misalnya seperti itu. Kalau untuk solusinya mungkin sebaiknya sekarang mulai beralih ke organik, ke pupuk-pupuk organik, membuat pupuk organik, membuat agensi hayati, membuat mall, kemudian kita sehatkan tanah pertanian kita agar sehat untuk tanahnya, pasti akan sehat untuk tanamannya. Bagaimana itu caranya? Nanti kalau saya matur di sini panjang sekali, bisa menghubungi BPP. Silakan, BPP buka dari Senin sampai Kamis jam 7.30 sampai jam 16. Kemudian hari Jumat jam 7.30 sampai jam 11 siang. Untuk PPL biasanya di WA kapan saja pasti menjawab Mbak. Karena kita sudah komitmen untuk melayani petani dari hati Mbak. Oke. Ini pasti menjawab 24 jam atau 27 jam nih kira-kira? Yang penting pas tidak tidur saja Mbak. Oke, pasti akan direspon gitu ya. Kalau pas tidur nggak mungkin dong kita balas WA sambil tidur gitu. Oke, baik. Ya, insya Allah kita respon. Ya, semoga terima kasih ya, semoga sudah terjawab. Terima kasih Mas Icus Capung. Mungkin kalau dari Ibu Rusni ada tambahan gitu solusi, karena Ibu narasumber ini mungkin belum pernah jadi petani nih. Mungkin Ibu Rusni atau petani kan bercocok tanam kasih sayang itu misalnya kan Bu. Bercocok tanam di rumah juga iya kan. Ya. Di rumah juga, di samping kiri rumah saya rumah yang mewah, mepet sawah, jadi tahu juga keadaan situasi jadi petani begitu Mbak. Memang pupuk bersubsidi ini adalah kebijakan dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita, sehingga dengan adanya pupuk bersubsidi ini tujuannya adalah untuk ketersediaan, keterjangkauan pupuk dan optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi terutama untuk petani. Begitu. Oke, semoga terjawab. Tapi terima kasih nih, salam dari Mas Icus Capung ya. Terima kasih atas solusinya. Oke, satu lagi ada pertanyaan nih, jatah pupuk harus ditebus berapa kali? Jika Desember tidak ditebus, apakah diakumulasi dengan jatah tahun depannya? Terima kasih dari Mas Sukamto di Jelamprang, Wonosobo. Oh, terima kasih. Untuk jatah pupuk bisa ditebus beberapa kali. Kita memang 3 musim, tapi bisa ditebus beberapa kali karena kumulatif ya di kartu tani itu. Ditebus sesuai kebutuhan petani untuk memupuk. Kemudian kalau Desember tidak habis, apakah jadi hangus? Jadi hangus untuk tahun tersebut. Jadi tidak terakumulasi di tahun depan, misalnya sisa 10 kilo, nanti di tahun depan akan tambah 10 kilo, tidak Mbak Mita. Jadi di akhir tahun ini hangus, habis, tidak ada akumulasi. Oke, itu dia ya. Semoga terjawab ya Pak Sukamto di Jelamprang, Wonosobo. Dan untuk yang mau tanya lagi, Mita masih menunggu, silahkan yang barangkali mau gabung, ada unek-unek tentang pupuk bersubsidi yang mungkin ingin ditanyakan, silahkan bisa di 0823 2383 9996. Baik Pesona Inspira, kita masih seru banget, masih asik ngobrolin tentang pupuk bersubsidi dan cara penebusannya seperti apa. Masih pengen tanya-tanya lagi kepada kedua narasumber kita, namun kita akan break sejenak, kita akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi Pesona Inspira 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan kita masih ngomongin tentang pupuk bersubsidi serta tata cara penebusannya seperti apa gitu ya. Dan masih dengan narasumber kita yang cantik-cantik, Ibu Insinyur Dwi Rusni Mariatun MM, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, serta Mbak Erna Yulianti SP, Penyuluh Pertanian Ahli Muda BPP Wonosobo. Baik, saya kembali tanya nih tadi tentang kartu tani yang ini sebagai alat satu-satunya untuk bisa menebus pupuk bersubsidi. Iya betul. Nah,
kartu tani ini apakah bisa diwariskan kepada ahli waris bila pemegang kartu tani meninggal dunia? Ibu mungkin. Oh, iya. Silakan Ibu Rusdi. Ini seperti warisan ya. Seperti warisan, nah kira-kira ini bisa apa enggak sih Bu gitu loh? Tidak bisa ya. Tidak bisa Mbak Mita, ya. tidak bisa diwariskan. Tapi pada tanahnya siapapun. diwariskan Bu. Gimana coba? Kalau tanah boleh ya, harus mungkin ya. Kalau kartu tani tidak bisa karena itu memuat isinya data pribadi dari pemegang ya, dari pemegang yang berisi tentang identitas diri begitu. Jadi kartu tani saya wariskan tidak, lebih baik misalnya anak yang sebagai petani silahkan mengajukan ya, tergabung dalam kelompok tani, kemudian mengajukan untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Kemudian juga nanti akan diteruskan ke PPL binaan wilayah. Oke, jadi tidak bisa diwariskan. Kalau tanah sih diwariskan, tapi Iya. terkait dengan harus. identitas dan data diri itu ya, Tidak Bu, ya. bisa, ya. Jadi harus mengajukan atau mendaftarkan diri gitu. Iya Mbak Iya, Mita, betul. karena kan kalau kartu tani itu kan rekening Mbak. Oke. Itu rekening bank, jadi kalau sudah meninggal otomatis rekening bank akan diblokir. Jadi kalau untuk kuota pupuknya, tanahnya bisa diwariskan, tapi kuota pupuknya tidak bisa diwariskan Mbak. Harus melalui mekanisme pendaftaran RDKK kembali. Oke, Jadi baik. kalau nuwun sewu kalau ada orang tua yang sedo yang meninggal segera untuk diurus untuk kartu taninya agar tahun depan bisa mendapatkan pupuk bersubsidi kembali. Oke, jadi artinya tujuan dan fungsi dari RDKK itu tadi juga Iya. seperti itu gitu ya, Iya, Mbak ya, bisa harus tepat mengupdate, sasaran, iya. tepat sasaran gitu. Nah, kalau misalnya nih kartu tani ini dipinjamkan ke orang lain atau misalnya untuk proses pengambilan penebusan itu dikumpulkan jadi satu di kelompok tani itu mengumpulkan kartu tani gitu. Nah, misalnya gimana nih Bu? Nah, tadi sudah disebutkan bahwa kartu tani itu berisi tentang identitas diri, Oke. kemudian transaksi dari pemegang kartu taninya, juga kartu tani itu juga bisa sebagai tabungan ya. Lah kalau di situ ada isi uang tabungan 10 juta, iya. 50 juta, 100 juta dipinjamkan ke Mbak Mit ya. Enggak, Mbak Senang Mita. sekali ya kan? Iya, saya untung ya Bu ya. Untung dong. Ya yang rugi kan yang Oke. punya, yang memegang, karena ini jangan-jangan Mbak Mita nanti Sedikit nakal gitu. Iya. Iya. maaf ya Mbak Mutia. Iya, jadi memang Tidak boleh. Tidak Tidak boleh boleh, ya. ya. Walaupun kadang ada yang mungkin biar cepat, biar memudahkan dikumpulin jadi satu gitu, mungkin di kelompok tani ini agar bisa untuk menebus Sebaiknya subsidi, jangan, tapi sebaiknya ya. jangan. Oke. Lebih baik silakan kalau memang jaraknya jauh, bareng-bareng nyewa kol untuk nebus pupuk di KPL terdekat. Oke, baik. Nah, penggunaan kartu tani ini selain untuk menabung, apakah bisa untuk transaksi keuangan yang lain, Mbak Erna? Bisa saja, bisa sekali karena memang itu fungsi utamanya adalah rekening bank. Jadi bisa untuk menabung, bisa untuk menarik uang, transfer, kemudian untuk belanja gesek juga bisa. Karena kartu tani Belanja itu gesek pakai kartu tani bisa? bisa. Wah, ini keren sekarang ya. Bisa, karena kartu tani itu ATM biasa tapi belum chip ya Mbak, masih magnetic stripe belakangnya itu. Bisa juga untuk ke rekening kredit. Nah, Rekening kredit juga bisa. Tapi kalau untuk rekening kredit bisa saya pesan sedikit untuk para petani yang menggunakan kartu tani untuk rekening kredit. Kadang-kadang kan ketika kita meminjam KUR misalnya, itu nanti kalau tidak tepat angsuran, ada uang masuk itu mesti dipotong. Nah, banyak kasus yang KPL itu kok uangnya tiba-tiba terpotong karena itu uang yang seharusnya untuk angsuran di bank itulah kepotong, dimasukkan ditransfer oleh KPL ternyata hilang. Saya pesan untuk para petani, para pemegang kartu tani yang memiliki pinjaman untuk lebih tepat waktu untuk pinjamannya agar tidak merepotkan KPL-nya atau merepotkan orang lain karena terus kemudian uangnya kok hilang seperti itu karena sudah dipotong oleh pihak bank. Gitu Mbak Mita. Oke, jadi ini bisa digunakan, apalagi nih kartu tani bisa sampai digesek kalau mau shopping gitu misalnya. Iya ya, bisa, belanja. bisa. Ke mall pakai kartu tani digesek juga bisa. Oke, baik. Ada satu pertanyaan nih dari Mas Untung di Melandi. Saya punya lahan di luar desa tempat tinggal saya. Oh, iya. Gimana cara saya bisa beli mes
Oh ya, yang puber. Yang di luar desa atau luar kecamatan ya, yang kita pasti banyak punya lahan di luar tempat tinggal kita. Kalau untuk pupuk bersubsidi basisnya adalah domisili. Jadi apabila ada seseorang yang memiliki lahan di luar desa, maka dia RDKK-nya berada di domisili dia sekarang. Misalnya Mas Untung ya tadi di Melandi ya. Melandi Garung ya, kalau atau Melandi Kertek. Di Melandi Garung mungkin. Di Melandi Garung punya lahan di Desa Sitiharjo misalnya. Itu mendaftar kartu taninya atau mendaftar RDKK-nya di Melandi. Oke, sesuai domisili ya. Sesuai domisili, kemudian penebusannya juga di KPL yang ditunjuk untuk wilayah Melandi. Baik, semoga itu terjawab ya. Untuk Mas Untung nih silahkan kalau misalnya lahannya ada di mana-mana, tapi ini tuan tanah berarti ini Mbak Mita, naga-naganya tuan tanah ya, ini. jadi nggak bisa kalau misalnya saya nih domisili Wonosobo, kemudian saya punya lahan di Mojotengah dan Garung. Ini saya nggak bisa daftar di Mojotengah dan Garung ya. Dua-duanya iya, harus sesuai domisili saya Wonosobo gitu ya. Kalau Mbak Mita mendaftar di Wonosobo dan di Mojotengah dan Garung, sementara Mbak Mita di domisili di Wonosobo, nanti ketika diupload akan ke-reject, akan ditolak. Oh gitu. Iya, akan ditolak karena datanya ganda. Jadi harus satu di domisilinya. Itu malah merugikan Mbak Mita sendiri karena tidak bisa akses pupuk bersubsidi pada akhirnya. Oke, baik. Iya, begitu Mbak. Jadi karena kita sistemnya online dan semuanya terlink dengan Disdukcapil, dengan Simlutan, jadi saringannya itu lebih kecil-kecil. Jadi kalau ada data ganda seperti itu langsung ter-reject atau tertolak. Oke, baik. Jadi memang sudah auto ya. Baik. Iya, sudah auto. Mas Untung tanya lagi nih, kalau pupuk saya sisanya tinggal 15 kilo, apakah masih bisa dibeli di toko pupuk? Di KPL ya? Iya, di KPL kios pupuk lengkap. Tinggal 15 kilo di bulan Desember. Apakah bisa dibeli? Harusnya bisa ke KPL. KPL juga harus bisa melayani secara eceran, tidak harus satu kantong. Sudah ada aturannya di Permendak tahun 2013, silahkan dibaca oleh para KPL bahwa membuka kantong itu boleh, kemudian ada tambahan plastik dan sebagainya silahkan diperhitungkan di luar transaksi pupuk bersubsidinya, jadi nota tersendiri. Jadi tidak ada alasan untuk para KPL untuk tidak melayani eceran, karena selama ini juga ada beberapa KPL yang tidak melayani eceran. Jadi petani itu, yang petani kecil-kecil itu kasihan, hanya beli pupuk 10 kilo, 15 kilo tidak bisa. Seperti itu Mbak Mita dan Pesona Inspira. Baik, harga eceran tertingginya berapa nih? HET-nya, Bu Rusni silahkan. Untuk HET pupuk bersubsidi ini ya Mbak Mita, untuk urea yang sudah tercantum dalam Permentan 10 nomor 10 tahun 2022, untuk urea per kilonya 2.250, kemudian untuk NPK 2.300. Oke, 2.250 dan juga 2.300 ya per kilonya. Selisihnya Nah, sementara agak lumayan gitu dengan yang non subsidi. Betul. Selisihnya berapa nih, Bu? Kalau yang non subsidi itu berkisar di atas 10.000. Oke. Di atas 12.000. Iya, per kilonya ya. Kilonya. Oke. Nah, jadi ini manfaatkanlah pupuk bersubsidi ya. Betul. Iya, betul. Karena sudah disediakan. Karena memang. sudah disediakan dari pemerintah, kenapa tidak kita gunakan asalkan kita sesuai dengan prosedur dan persyaratan sesuai yang dengan ada. prosedur dan persyaratannya serta perbesar akses untuk bisa mendapatkannya. Jadi petani juga harus melek informasi, petani juga harus membuka diri untuk informasi terbaru. Kemudian petani juga harus memanfaatkan para penyuluh pertanian yang ada di lapangan untuk bisa mendapatkan informasi sejelas-jelasnya tentang pupuk bersubsidi Mbak Mita dan Pesona Inspira. Oke, nah apakah ada pengawasan nih dalam pendistribusian pupuk bersubsidi ini? Oh iya, saya bantu jawab Mbak Mita. Karena ini pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari pemerintah, tentunya juga ada pengawasannya. Di dalam peredaran penyaluran pupuk ini di masyarakat ada tim KP3, tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida.
pupuk dan tim pestisida. pengawasan pupuk dan pestisida, yaitu yang melakukan pengawasan dan pengawalan secara intensif pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi. Demikian. Oke, jadi ada pengawasannya gitu. Iya, tentunya. Jangan-jangan ada pengecer yang tidak resmi. Betul, itu jangan tidak sampai boleh, pokoknya iya. ya. Ya, itu dia Pesona Inspira, dan sebelum saya pamit ini silahkan dari masing-masing narasumber untuk memberikan pesan atau mungkin closing statement. Silahkan. Dari Mbak Ibu. Erna atau Ibu dulu? Ibu dulu. Ibu dulu, Terima silahkan kasih. Bu Rusni. Ya, terima kasih Mbak Mita dan pemirsa Pesona Inspira, juga sobat petani di Kabupaten Wonosobo. Berkaitan dengan pupuk kebijakan pupuk bersubsidi, yaitu Permentan nomor 10 tahun 2022 ini adalah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, semua pihak yang terkait dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini untuk dapat melaksanakan kebijakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, agar pupuk bersubsidi ini tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi pertanian kita. Demikian pesan dari kami. Oke, Mbak Erna silakan. Sebagai penyuluh pertanian, mungkin saya menghimbau secara kacamata saya dari penyuluh pertanian. Jadi dengan terbatasnya pupuk bukan langka ya, karena memang dibatasi baik peredaran maupun jumlahnya. Saya mohon kepada para petani untuk bisa lebih efisien. Kita bisa memperhitungkan kebutuhan pupuk dengan efisien, memperhitungkan juga biaya input yang tinggi karena pemakaian pupuk yang tinggi itu juga perlu diperhatikan. Kemudian penggunaan bahan organik, penggunaan pupuk organik, penggunaan agensia hayati itu sangat penting digunakan untuk bisa satu menekan kebutuhan pupuk, yang kedua kita bisa membenahi tanah. Jadi tanahnya lebih sehat. Apabila tanahnya lebih sehat, tanaman yang di atasnya juga akan lebih sehat. Bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara pengaplikasiannya, silahkan hubungi PPL Wilbin setempat masing-masing. Kalau misalnya ragu untuk datang ke BPP, tanya saja ke perangkat desa. Mungkin perangkat desa juga menyimpan nomor HP PPL masing-masing wilayah binaan. Begitu Mbak Mita. Jadi manfaatkan penyuluh pertanian yang ada di lapangan. Kami yang ada di lapangan silakan dimanfaatkan untuk memperoleh akses informasi terbaik yang bukan hoax ya, yang akses informasi terbaik tentang pupuk, tentang teknologi terbaru pertanian, tentang perhitungan analisa usaha tani dan sebagainya. Monggo silahkan dimanfaatkan sebaik-baiknya penyuluh pertanian yang ada di lapangan. Begitu Mbak Mita dan Pesona Inspira yang saya cintai. Baik, terima kasih, luar biasa sekali obrolan kita tentang pupuk bersubsidi dan tata cara penebusannya. Tadi sudah disampaikan bahwa silahkan manfaatkan sebaik-baiknya, dan untuk penebusan hanya bisa ditebus dengan kartu tani, sudah dijelaskan. Dan pupuk bersubsidi, kalau mungkin ada yang bilang langka itu sebenarnya tidak langka, tapi hanya ada pembatasan atau dibatasi. Iya, betul, dibatasi. Gitu. Oke, dan selain itu juga silahkan kalau ada masalah, ada kendala, ada yang ingin ditanyakan, apapun itu silahkan langsung konsultasikan kepada PPL di wilayah kecamatan masing-masing, karena pasti nanti akan ada penjelasan, ada difasilitasi dan lain sebagainya. Betul ya. Mbak Mita. Oke, terima kasih sekali Bu Rusni, Mbak Erna. Sama-sama Mbak Mita. Iya, sampai ketemu lagi di acara yang sama di lain kesempatan. Pesona Inspira, terima kasih sekali untuk kebersamaannya yang sudah gabung tadi, semoga terjawab pertanyaannya. Dan kita ketemu lagi di acara yang sama di lain kesempatan. Selamat sore, saya Mita dan narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.